Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT dari COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi pelatihan mengenai model hidrologi menggunakan quantum SWOT. Adapun materi yang akan disampaikan pada modul ini adalah pembangunan HRU atau Unit Respon Hidrologi yang dibangun dari data biofisik. Sebelum melakukan analisis data, ya terlebih dahulu kita harus menyiapkan data dalam bentuk digital yang meliputi topografi, kemudian soil type atau jenis tanah, kemudian land use atau penggunaan lahan, dan sub catchment ID atau das dan batas das. Nah, setelah data ini terkumpul ya melalui software quantum SWOT ini, ya kan ini di overlay atau ditumpang susun dari keempat data ini sehingga nanti akan menghasilkan HRU atau unit respon hidrologi yang dalam bentuk map atau dalam bentuk data. Untuk pelatihan ini menggunakan data bawaan dari quantum SWOT yang sudah dikemas dalam bentuk folder Robit yang meliputi sebagaimana dapat dilihat pada tayangan di sini. Itu meliputi climate atau iklim, kemudian dam, land use, kemudian main outlet, kemudian data hasil pengukuran auto sorted, kemudian soil jenis tanah, kemudian stream sungai dan anak sungai, kemudian plant atau tanaman, kemudian urban itu daerah perkotaan, dan kemudian data cuaca. Langkah pertama adalah buka Quantum JS ya. Bagaimana di sini, kemudian dengan cara mengklik Quantum GIS, kemudian klik Quantum Keysword, kemudian klik New Project, kemudian select folder data Robit, kemudian tulis project name misalkan TA Training. Kemudian selanjutnya klik Delineate Watershed, kemudian select them, pilih file HDR, HDF, dan kemudian klik Open. Untuk melihat penyebaran sungai, baik sungai yang besar maupun sungai yang kecil, ya, anak sungai, itu bisa dengan meng-create stream. Nah, langkah selanjutnya adalah centang use inlet outlet shape file, kemudian draw inlet outlet, kemudian klik lokasi yang akan dipilih sebagai outlet, misalkan di titik sini. Ya, diklik ya dengan menu yang ada di sebelah kirinya, ya, klik OK. Dan kemudian untuk melihat kalau kita membuat outlet di sini, jadi sungai-sungai mana saja yang akan mengalir airnya ke daerah sini. Ya, ini tentu saja akan dibatasi oleh das yang dengan subdasnya sebagaimana digambarkan di sini, di mana batas das atau subdasnya itu dengan warna merah dua. Kemudian selanjutnya untuk pembuatan HRU dengan klik Create HRU, kemudian select Land Use Map, pilih HDR ADF, kemudian select Soil Map, pilih HDR ADF, kemudian isi plan table dengan plan 0, kemudian untuk urban table dengan urban 0 dalam format CSF ya. Kemudian centang gradable HRU shape file, kemudian juga set slope bandnya ya dengan inset untuk
slope datar itu 0 sampai 8%, kemudian untuk landai 8 sampai 15%, kemudian untuk slope agak curam 15 sampai 25, kemudian untuk slope curam 25 sampai 45, dan yang sangat curam itu slope dengan lebih besar dari 45%. Di sini merupakan peraturan Dirjen Bina Pengelolaan DAS dan PS nomor P5 2013 tentang juknis penyusunan data spasial lahan juknis tahun 2013. Nah, kemudian selanjutnya create HRU, dan mari kita melatih dengan menggunakan langsung aplikasi dari program ini. Langkah pertama, buka Quantum.js, kemudian selanjutnya buka Quantum buatnya itu sendiri. Kemudian pilih TADAS sebagai select foldernya. Kemudian tulis project name-nya TA Training. TA Training. Kemudian klik OK. Sampai nanti muncul Delineate Watershed. Kemudian di sini klik Delineate Watershed. Nanti akan muncul box Delineate Watershed. Nah, kemudian kita isikan ya. Di sini ada beberapa data yang diminta. Nah, di antaranya adalah data DEM ya. Sini klik, kemudian ke TADAS. Di sini ada data DEM. Kita klik dan pilih ini HDR ADF open. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan nampak data DEM yang akan kita jadikan sebagai lokasi untuk pelatihan. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan penambahan data. Dan sebelum penambahan data, tentu saja kita buat dulu sungai-sungai yang ada di area di sini dengan mengklik create stream sampai nanti muncul nanti ditunggu. Nah, ini muncul sungai dan anak sungai yang ada di lokasi di sini sesuai dengan ketinggian tempatnya pada data DEM. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita masukkan data yang lain. Ya. Nah, sini adalah draw inlet atau outlet. Nah, kita draw outletnya dan kita pilih lokasi outletnya yang ada di lokasi penelitian di sini, lokasi training ya. Nah, selanjutnya kita klik ya, di area sini ya. Ini adalah outletnya. Nah, kalau outletnya sudah jelas, lalu kita oke ya. Oke. Dan setelah itu kita akan menentukan kalau ini dijadikan sebagai outlet, jadi air sungai yang masuk ke outlet itu dari das mana saja. Tinggal kita membuat suatu create watershed. Tinggal diklik sini, ditunggu. Ada create watershed, kita tunggu di sini di create. Nah, nanti akan muncul
das yang masuk ke outlet di sini. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kembali ke sini. Kemudian di sini ada bagian catchment area yang kecil ya, sehingga kita gabungkan saja ini masuk ke mana ya. Nah, ini area yang kecilnya ini kita masukkan saja, apakah masuk ke sini atau masuk ke sini. Itu caranya dengan dari data yang ada kita ke Make Subbasin, klik Subbasin, kemudian select Subbasin, kemudian di save, atau bisa juga kita langsung ke diklik di sini, diklik dan mengkliknya dengan yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya dari penggabungan ini kita lari lagi ke sini, tinggal di merge ya. Dan ini setelah di merge itu maka akan menjadi satu das yang bergabung dengan das ini. Ya. Kemudian setelah itu kita pijit OK. Pijit OK. Nah, ini adalah setelah difilter maka akan muncul gambar sebagaimana yang ada di tampilan di komputer di sini ya. Nah, kemudian kita cek lagi ya. Ini semuanya sudah. Kemudian hasilnya sudah. Ini selanjutnya ya tinggal mengedit input dan run SWOT yang nanti akan dibahas lebih lanjut pada modul yang kedua ya. Nah, demikianlah untuk pelatihan pertama ini ya, sampai kepada pembentukan HRU. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.